Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Buat teman-teman yang lagi dengerin dan nonton podcast Hukum dan Kebijakan Publik, dimanapun kalian berada, pastinya kalian udah penasaran pokok pembahasan kita kali ini. Namun, sebelum kita ke pembahasan, perkenalkan saya Agung Samuel Hulpuri sebagai moderator akan mendampingi kalian menonton nonton podcast Hukum dan Kebijakan Publik. Namun, di sini saya tidak sendirian. Di sini saya ditemani teman-teman saya. Halo, nama saya Angel Cecilia Ugur sebagai pemateri. Halo, perkenalkan nama saya Samuel Jarno Kase, biasa dipanggil Jarno. Halo, perkenalkan nama saya Cornel Leonard Nope, biasa dipanggil Tri. Halo, perkenalkan nama saya Indri Aleta Destasari Kalelena, biasa dipanggil Indri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johannes Reto Putra, biasa dipanggil Putra. Halo, perkenalkan nama saya Fiona Genoveva Laurencia Apa, biasa disapa Fiona. Perkenalkan nama saya Melania Ratu Mega, biasa dipanggil Elan. Halo, perkenalkan nama saya Marta Ribeiro, biasa dipanggil Marta. Halo, perkenalkan nama saya Melania Windisiki, biasa dipanggil Indi. Halo, perkenalkan nama saya Marinapa, biasa dipanggil Venta. Halo, perkenalkan nama saya Joshua Bernardo Lalang, biasa dipanggil Joshua. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang tentang pengelolaan sampah. Seperti yang kita ketahui, masalah penanganan dan pengurangan sampah di Kota Kupang terkesan hanya merupakan beban dan tanggung jawab pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang. Namun pada hakikatnya, masalah sampah perkotaan adalah tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam pengentasan masalah sampah belum maksimal karena masih bergantung pada apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap persoalan yang ada. Belum ada perubahan sikap dan kesadaran masyarakat untuk mengelola sumber daya sampah. Untuk itu, dibutuhkan solusi alternatif berupa kebijakan EPR, insentif fiskal maupun sirkuler ekonomi untuk menjembatani dilema persoalan yang muncul sebagai dampak kurangnya kesadaran dan perilaku apatis masyarakat terhadap masalah sampah perkotaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang tentang distribusi air bersih yang tidak merata di Kota Kupang. Hampir setiap tahun, warga Kota Kupang mengalami krisis air bersih dalam rumah. Pemenuhan mulai tak terasa normal jika memasuki musim kemarau, sehingga perlu diketahui bagaimana pengelolaan kebutuhan dan ketersediaan air bersih seperti implementasi kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Kupang. Kendala yang selama ini dialami dalam penggunaan air bersih dari debit air kurang, distribusi air yang tidak teratur, tidak merata, akuntabilitas dan transparansi dalam perhitungan meteran air perlu ditingkatkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Proses pemasangannya agak berbelit dan jadwalnya tidak sesuai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemungutan parkir liar tanpa karcis. Pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum sebagai pembayaran atas pelayanan dari penyediaan tempat parkir berupa badan jalan di wilayah daerah Kota Kupang. Pemungutan retribusi di lapangan sudah seharusnya mengikuti setiap aturan pemungutan yang berlaku dari peraturan daerah. Namun, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan, seperti tarif parkir yang tidak sesuai dengan peraturan daerah Kota Kupang nomor 15 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum atau lembaran daerah Kota Kupang tahun 2011 nomor 15 dan adanya juru parkir liar memungut pembayaran atas parkir yang sudah ia sediakan kepada masyarakat yang menggunakan jasanya. Dengan kata lain, juru parkir liar hanya mengambil keuntungan untuk diri sendiri tanpa adanya sumbangan atau bantuan pemberian dana kepada daerah Kota Kupang. Sudah jelas hal itu akan berdampak menimbulkan kerugian pada pemerintah Kota Kupang karena uang yang seharusnya masuk ke kas daerah akan masuk ke kota ke kantong masing-masing juru parkir ilegal. Baik, rumusan masalah yang kami ambil di sini ada 3. Yang pertama, apakah penyebab timbulnya berbagai persoalan seperti pemungutan parkir tanpa karcis, penanganan sampah yang tidak optimal, dan distribusi air yang tidak merata di Kota Kupang. Yang kedua, bagaimanakah penetapan kebijakan Pemkot Kupang untuk mengatasi ketiga masalah persoalan tersebut. Yang ketiga,
apa saja yang menjadi kendala Pemkot Kupang untuk mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan mengatasi ketiga masalah publik itu. Penyebab timbulnya persoalan pemungutan parkir tanpa karcis, penanganan sampah yang tidak optimal, dan distribusi air bersih yang tidak merata di Kota Kupang. Meskipun adanya fakta bahwa pemerintah Kota Kupang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan maksud untuk memberikan jaminan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi setiap anggota masyarakat, sekaligus memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penanganan sampah. Pasal 3 ayat 1, serta adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang bertujuan untuk menumbuhkan, memelihara, mengembangkan perilaku, serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurangan sampah yang berwawasan lingkungan hidup. Adanya koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat agar terdapat keterpaduan dalam penyelenggaraan pengurangan sampah dan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya, Pasal 3 ayat 2. Namun, peraturan daerah tersebut belum mampu menciptakan perubahan yang signifikan dalam pengentasan masalah sampah di Kota Kupang. Hal ini terbukti dari adanya pemberitaan tentang pengelolaan sampah di Kota Kupang yang menempati urutan kelima dari total 369 kabupaten kota dengan predikat kota terkotor berdasarkan penilaian Adipura yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Parameternya terletak pada buruknya pengelolaan tempat pemrosesan akhir yang masih menetapkan sistem pembuangan terbuka atau open dumping, dan belum adanya dokumen kebijakan strategis daerah yang pengelolaan sampah. Selain itu, juga adanya fakta bahwa masih terdapat sampah di 750 tempat penampungan sementara atau TPS, dan adanya titik-titik pengumpulan sampah baru lainnya yang belum mampu diangkut oleh 36 truk sampah yang ada meski telah beroperasi secara harian. Dan meski telah adanya upaya dari pemerintah Kota Kupang untuk mendisiplinkan masyarakat terkait jadwal pembuangan sampah sehingga tidak terjadi penumpukan sampah. Akan tetapi, pada praktiknya masyarakat masih saja bersikap apatis terhadap implementasi dari aturan tersebut. Oleh karena itu, urgensi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Kupang sudah harus mendapat prioritas utama dalam perencanaan dan implementasinya. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perilaku dan persepsi masyarakat dalam penanganan persoalan sampah, serta mengevaluasi layanan persampahan di Kota Kupang, dan menawarkan strategi pengelolaan sampah melalui implementasi kebijakan EPR, intent fisikal, dan model sirkular ekonomi. Keterbatasan sumber air baku Kota Kupang mengalami keterbatasan sumber daya air bersih, terutama pada musim kemarau. Infrastruktur yang belum memadai dan juga banyak jaringan pipa distribusi yang rusak atau belum menjangkau wilayah tertentu, terutama di daerah pinggiran kota. Kendala yang selama ini dialami dalam penggunaan air bersih dari debit air kurang, distribusi air yang tidak teratur, tidak merata, akuntabilitas, dan transparansi. Dalam perhitungan meteran air, perlu ditingkatkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Proses pemasangan agak berbelit dan jadwalnya tidak sesuai. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna dalam PDAM dan Pemda dalam meminimalisasi kurangnya pengadaan sumber mata air baru untuk menanggulangi debit air yang kecil akibat kemarau berkepanjangan dan juga akibat La Nina, dan melakukan optimalisasi pemanfaatan data dan informasi. Yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur, di mana jaringan distribusi air bersih di Kota Kupang mungkin belum memadai atau tidak merata. Pipa-pipa distribusi yang tidak mencapai semua wilayah atau mengalami kerusakan sering menjadi penyebab utama pasokan air tidak sampai ke daerah tertentu. Yang kedua, kapasitas produksi air bersih yang terbatas. Sumber air baku yang tersedia, seperti air tanah atau waduk, mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat di Kota Kupang, terutama dengan meningkatnya jumlah penduduk yang ada. Dan yang ketiga adalah geografis dan topografi, di mana Kota Kupang memiliki topografi yang berbukit dan tanah yang kering, sehingga sulit untuk membangun jaringan distribusi air yang menjangkau wilayah-wilayah tertentu. Wilayah dengan evaluasi tinggi biasanya lebih sulit mendapatkan pasokan air yang stabil. Dan yang keempat adalah ketergantungan pada curah hujan, di mana sebagian wilayah yang berada di Nusa Tenggara Timur Kota Kupang sering mengalami musim kemarau yang panjang. Ketergantungan pada sumber air yang mengandalkan curah hujan membuat ketersediaan air menjadi terbatas pada musim tertentu.
penyebab munculnya pemungutan parkir tanpa karcis. Yang pertama, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah Kota Kupang dalam menindak tukang parkir. Yang kedua, adanya penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi dari pihak yang bertugas memungut retribusi parkir untuk mencari keuntungan pribadi dengan tidak memberikan karcis sebagai bukti pembayaran. Yang ketiga, keterbatasan teknologi yang memadai untuk mencatat pembayaran parkir. Yang kedua, timbulnya persoalan seperti pemungutan parkir tanpa karcis yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain. Yang pertama, kurangnya pengawasan dan penegakan aturan, yaitu pemantauan yang lemah terhadap pengelolaan parkir dan penegakan hukum yang tidak tegas dan dapat menyebabkan praktik pemungutan parkir tanpa karcis. Jika tidak ada pengawasan yang memadai, petugas atau pengelola parkir bisa saja mengabaikan kewajiban dan memberikan karcis. Yang kedua, korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam beberapa kasus. Pihak yang mengelola parkir bisa saja melakukan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi mereka. Mungkin tidak memberikan karcis sebagai upaya untuk menghindari transparansi atau pajak yang haruskan dibayar. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dan pendidikan kadang-kadang. Pengelolaan parkir atau masyarakat tidak sepenuhnya memahami pentingnya pemberian karcis sebagai bukti pembayaran yang sah. Hal ini bisa terjadi jika tidak ada sosialisasi atau pelatihan yang cukup mengenai pentingnya tata tertib parkir. Yang keempat, ketertiban di lapangan di beberapa tempat. Adanya budaya atau kebiasaan yang telah terbentuk selama bertahun-tahun, di mana pemungutan parkir tanpa karcis dianggap sebagai hal yang biasa atau dianggap lebih praktis. Selanjutnya ada penerapan kebijakan pemerintah Kota Kupang mengatasi ketiga persoalan yang ada. Yang pertama, pengelolaan sampah dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2011 tentang penyelenggara pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dalam memberikan jaminan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi setiap anggota masyarakat, sekaligus memberikan ruangan yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggara pengurangan sampah. Pemerintah Kota Kupang membentuk Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pengurangan sampah rumah tangga dan juga sampah sejenis sampah rumah tangga. Tujuan penyelenggaraan pengurangan sampah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan, memelihara, mengembangkan perilaku serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurangan sampah yang berwawasan lingkungan hidup. Yang kedua, adanya koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat agar terdapat keterpaduan dalam penyelenggaraan pengurangan sampah. Yang ketiga, ada meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Untuk poin kedua, ada untuk mengatasi masalah pemungutan parkir tanpa karcis di Kota Kupang. Pemerintah telah menerapkan berbagai langkah. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Langkah pertama, pengawasan ketat dan sosialisasi. Dinas Perhubungan Kota Kupang menghimbau masyarakat untuk tidak membayar parkir jika tidak diberikan karcis resmi dan melaporkan petugas yang melanggar aturan. Selain itu, petugas parkir wajib menggunakan atribut lengkap seperti rompi, ID resmi, dan memberikan karcis. Yang kedua, ada penindakan terhadap pelanggaran. Pemerintah berencana memberikan sanksi tegas kepada pengelola parkir yang melanggar perjanjian kerja, termasuk pemutusan hubungan kerja. Langkah ini penting untuk menjaga ketertiban di lapangan. Berikutnya ada edukasi masyarakat. Masyarakat diajak lebih aktif meminta karcis sebelum membayar parkir. Hal ini untuk mendorong kesadaran akan hak dan kewajiban dalam membayar retribusi. Yang terakhir, ada monitoring lokasi parkir. Pemerintah perlu melakukan inspeksi rutin terhadap lokasi parkir untuk memastikan semua titik dikelola secara legal dan sesuai aturan.
Selanjutnya, pemerintah Kota Kupang telah menerapkan beberapa langkah untuk mengatasi distribusi air bersih yang tidak merata, terutama selama musim kemarau. Salah satu upaya utama adalah mengoptimalkan sumber-sumber air baku yang ada, seperti sumur bor dan sumber air dengan debit besar. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan air bersih tetap mencukupi bagi masyarakat, terutama di wilayah yang sering mengalami kekeringan. Selain itu, pemerintah juga memperbaiki dan memperluas jaringan distribusi air bersih, serta berupaya meningkatkan kapasitas instalasi pengelolaan air. Dukungan dari pihak swasta seperti PDAM dan lembaga lain juga dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas distribusi air ke seluruh kota. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna dalam PDAM, Pemda dalam meminimalisasi kurangnya pengadaan sumber mata air baru untuk menanggulangi debit air bersih yang kecil akibat kemarau berkepanjangan akibat La Nina dan melakukan optimalisasi pemanfaatan data dan informasi. Perlu pemberian hukum bagi pelanggaran pemanfaatan air sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan. Yang ketiga yaitu tantangan yang menjadi kendala pemerintah Kota Kupang untuk mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan mengatasi ketiga masalah publik. Faktor penghambat implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat menjadi penting dalam pelaksanaan kebijakan. Masyarakat merupakan komponen penting karena pihak yang bersentuhan langsung dengan lingkungan ialah masyarakat. Masyarakat ada dalam lingkungan itu sendiri. Hal ini menjadi penting dalam menentukan suksesnya suatu kebijakan. Yang kedua yaitu minimnya koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota. Kota Kupang dengan masyarakat komunikasi yang bersifat koordinasi atau disebut komunikasi koordinatif, bersifat memadukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berhubungan. Komunikasi antara masyarakat dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Kupang cenderung kurang berjalan efektif dan perlu untuk ditingkatkan kembali. Yang ketiga yaitu kurangnya anggaran untuk pengelolaan sampah di Kota Kupang. Anggaran menjadi penting bagi suatu organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan atau kebijakan. Dengan anggaran yang cukup, maka baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan akan memadai untuk bisa menunjang suatu implementasi kegiatan. Selanjutnya, implementasi kebijakan penyediaan air bersih di Kota Kupang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Thomas R.D. yang mencakup 6 kriteria. Yang pertama, organisasi pelaksana. Yang kedua, anggaran pelaksanaan. Yang ketiga, peraturan pelaksanaan. Yang keempat, sumber daya manusia. Yang kelima, sumber daya lainnya dan teknologi. Yang pertama, organisasi pelaksana. Perumda Air Minum Kota Kupang bertugas sebagai pelaksanaan kebijakan. Meskipun ada perubahan bentuk hukum menjadi perusahaan umum daerah, belum ada penambahan tugas organisasi dan anak perusahaan belum didirikan karena kekurangan modal. Yang kedua, anggaran pelaksanaan. Anggaran yang diterima Perumda baik dari pendapatan internal maupun eksternal. Ada penyertaan modal dan pemerintah belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional dalam pelayanan yang optimal. Yang ketiga, peraturan pelaksanaan. Perumda telah memiliki standar operasional prosedur atau SOP yang sesuai dengan peraturan daerah. Meskipun SOP tersebut masih sama dengan digunakan ketika organisasi masih berbentuk PDAM. Diskresi belum diperlukan karena aturan sudah jelas dan sanksi diberlakukan sesuai ketentuan. Yang keempat, sumber daya manusia.
pengelolaan sumber daya manusia di Perumda sesuai dengan peraturan yang ada, termaksud pengangkatan dan pemberhentian pegawai berdasarkan perjanjian kerja yang mengikuti ketentuan perundang-undangan. Yang kelima, sumber daya lainnya atau teknologi. Infrastruktur teknologi yang digunakan seperti pompa, pipa, meteran, dan aplikasi simpel sistem informasi manajemen pelayanan mendukung pelaksanaan kebijakan penyediaan air bersih dengan baik. Pemkot Kupang mungkin menghadapi masalah dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terkait parkir liar. Keterbatasan jumlah petugas yang dapat melakukan patroli dan pemantauan membuat implementasi kebijakan ini menjadi sulit. Tanpa adanya pengawasan yang konsisten, praktek parkir liar dapat terus berlanjut. Berikut kesadaran masyarakat yang rendah. Masyarakat mungkin belum sepenuhnya menyadari pentingnya mematuhi peraturan parkir yang ada, sehingga banyak yang masih melakukan parkir liar. Tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kelancaran lalu lintas, kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah juga bisa menjadi faktor yang menghambat perubahan perilaku masyarakat. Yang berikut, kurangnya teknologi dan sistem manajemen parkir yang efisien. Sistem manajemen parkir yang efisien seperti penggunaan aplikasi parkir atau pembayaran digital untuk parkir berbayar mungkin belum diterapkan secara maksimal di Kupang. Tanpa adanya teknologi yang mendukung, pengelolaan parkir menjadi lebih sulit dan rentan terhadap masalah parkir liar. Yang berikut, tantangan sosial dan ekonomi. Beberapa individu atau pelaku usaha mungkin terpaksa memarkirkan kendaraan secara liar karena alasan ekonomi, seperti biaya parkir yang dianggap mahal atau tidak terjangkau. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mencari solusi yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil bagi semua pihak. Yang berikut, keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan. Pemerintah Kota Kupang mungkin menghadapi keterbatasan anggaran yang menyebabkan kesulitan dalam membangun dan memperbaiki infrastruktur parkir atau dalam merekrut tenaga kerja yang cukup untuk mengelola parkir. Selain itu, mungkin ada prioritas pembangunan lainnya yang harus didahulukan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah kota perlu melakukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan infrastruktur parkir, sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan pengawasan, serta penggunaan teknologi dalam manajemen parkir. Oke baik, selamat malam teman-teman. Setelah apa yang kami sampaikan dari kelompok 3 mengenai implementasi kebijakan pemerintah Kota Kupang dalam penanganan parkir, pengelolaan sampah, dan distribusi air bersih di Kota Kupang. Jadi, di sini Pak Montero sudah mendengarkan dari apa yang telah kami sampaikan. Mungkin dari Pak sendiri ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan kepada kami. Oke, selamat malam untuk semua mahasiswa yang pada malam ini telah menyampaikan topik yang menarik mengenai implementasi kebijakan publik yang telah dipelajari dari buku hukum dan kebijakan publik. Nah, ketika tadi diperbincangkan tentang implementasi kebijakan publik, di sini saudara mahasiswa secara khusus membahas mengenai implementasi kebijakan pemerintah Kota Kupang dalam penanganan parkir, pengelolaan sampah, dan distribusi air bersih di Kota Kupang. Tentunya kalau kita menyimak apa sebenarnya implementasi kebijakan publik itu, maka sebenarnya implementasi kebijakan publik adalah suatu proses untuk mewujudkan apa yang diinginkan pemerintah Kota Kupang dan masyarakat Kota Kupang secara nyata, sehingga persoalan tentang parkir,
kemudian distribusi air bersih dan penanganan sampah ini bisa teratasi. Karena ini problem untuk masyarakat di Kota Kupang. Nah, kalau menyangkut ya regulasi atau aturan hukum, pemerintah Kota Kupang itu sudah menetapkan misalnya untuk penanganan sampah itu ada peraturan daerah Kota Kupang nomor 4 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Nah, peraturan daerah ini atau regulasi ini menjadi pijakan bagi pemerintah Kota Kupang untuk mengatur bagaimana sampah-sampah di Kota Kupang ini oleh masyarakat Kota Kupang misalnya harus membuang sampah itu di tempat yang telah ditentukan, tempat pembuangan sampah. Sebab kalau kita lihat umumnya di jalan raya di Kota Kupang banyak sampah yang dibuang oleh masyarakat Kota Kupang tidak di tempat yang ditentukan. Mereka membuang sampah itu secara sembarangan dan ini punya dampak negatif ya bagi kehidupan kota. Lalu contoh lain lagi berkaitan dengan ya pemerintah Kota Kupang juga menetapkan yang namanya peraturan daerah Kota Kupang mengenai pelayanan parkir di tepi jalan umum. Nah, itu ada peraturan daerah Kota Kupang nomor 15 tahun 2011. Nah, peraturan ini yang mengatur tentang pelayanan parkir di tepi jalan umum itu telah ditetapkan besaran tarif parkir yang kalau dimulai tahun 2024 maka untuk kendaraan roda 4 atau mobil itu dikenakan tarifnya Rp5.000, Rp5.000. Kemudian kalau untuk kendaraan roda 2 atau motor itu Rp2.000. Nah, tujuannya baik dengan adanya kebijakan pemerintah ini, kebijakan terhadap masyarakat pengguna atau yang memiliki kendaraan supaya ketika mereka memarkirkan kendaraannya itu di tempat yang juga sudah ditentukan. Lalu dari segi keamanan itu ada jasa tukang parkir. Nah, kita membayar jasa tukang parkir itu dengan membayar retribusi parkir tadi. Ketika ada pungutan liar, pungli. Jadi petugas parkir itu dia meminta uang, namun kita minta ada karcis atau tidak. Itu ada yang mereka tidak kasih karcis. Ini yang menjadi masalah juga ya tentang pungli parkir liar tadi. Lalu yang berikut ya kelompok juga membahas menyangkut bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kota Kupang mengenai distribusi air bersih. Kita ketahui di Kota Kupang ini ada beberapa operator air bersih, operator distribusi air bersih. Yang pertama kan itu PDAM Kota Kupang, yang kedua PDAM Kabupaten Kupang. Nah, keduanya ini punya pelanggan yang ada di Kota Kupang, yang mana kalau pelanggan PDAM Kota Kupang itu jumlahnya tidak sebanyak pelanggan PDAM Kabupaten Kupang. Katakanlah PDAM Kota Kupang itu pelanggannya hanya sekitar 13.000 lebih, 13.000 pelanggan. Sedangkan lebih dari itu adalah pelanggan PDAM Kabupaten Kupang. Permasalahannya seringkali di musim, katakanlah musim kemarau, distribusi air bersih itu tidak merata. Bahkan kebanyakan pelanggan PAM, pelanggan PDAM Kota Kupang atau pelanggan PDAM Kabupaten Kupang itu harus beli air ya, beli air tangki. Nah, inilah yang kemudian menjadi problem juga yang dikeluhkan masyarakat mengenai seberapa jauh ya kebijakan dari pemerintah Kota Kupang itu mengatasi ya masalah distribusi air bersih yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Kupang. Jadi dengan adanya topik dan diskusi kemudian penyusunan makalah tentang implementasi
kebijakan pemerintah Kota Kupang dalam menangani masalah parkir, kemudian pengelolaan sampah dan distribusi air bersih. Ini ada manfaatnya dan bisa ada edukasi untuk mahasiswa maupun untuk masyarakat supaya mengetahui dari segi aturan hukumnya, kemudian apa yang menjadi penyebabnya, lalu bagaimana tantangan yang dihadapi dan bagaimana upaya untuk mengatasi ketiga masalah tersebut. Dengan demikian, maka harapan kami tentunya kita nanti bisa lihat dari waktu ke waktu implementasi kebijakan pemerintah Kota Kupang atas tiga masalah itu bisa teratasi masalah-masalah publik yang dihadapi oleh Kota Kupang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasan yang sangat luar biasa kepada kami. Tapi sebelum kita tutup podcast ini, dari tadi saya sangat penasaran mengenai buku yang Bapak baca. Mungkin Bapak bisa sampaikan kepada kami sebagai mahasiswa hukum, ini buku yang menjadi rekomendasi tentang implementasi kebijakan publik, terkhususnya untuk masyarakat Kota Kupang nanti atau mahasiswa di Kota Kupang, untuk tidak bingung-bingung lagi Bapak di dalam ini tentang implementasi kebijakan publik yang benar dan baik. Oke, baik. Jadi salah satu yang kita merekomendasikan untuk kita mempelajari, untuk lebih memahami tentang masalah kebijakan publik dikaitkan dengan hukum, maka ada buku yang juga telah saya tulis, yaitu tentang hukum dan kebijakan publik. Nah, di dalam buku ini salah satu topik yang tadi didiskusikan, diperbincangkan, yaitu mengenai implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik ini mesti diketahui juga atau dipahami mengenai apa yang menjadi penyebabnya, lalu bagaimana tantangan yang dihadapi, dan bagaimana upaya untuk mengatasi ketiga masalah tersebut. Dengan demikian, maka harapan kami tentunya kita nanti bisa lihat dari waktu ke waktu implementasi kebijakan pemerintah Kota Kupang atas tiga masalah itu bisa teratasi masalah-masalah publik yang dihadapi oleh Kota Kupang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasan yang sangat luar biasa kepada kami. Tapi sebelum kita tutup podcast ini, dari tadi saya sangat penasaran mengenai buku yang Bapak baca. Mungkin Bapak bisa sampaikan kepada kami sebagai mahasiswa hukum, ini buku yang menjadi rekomendasi tentang implementasi kebijakan publik, terkhususnya untuk masyarakat Kota Kupang nanti atau mahasiswa di Kota Kupang, untuk tidak bingung-bingung lagi Bapak di dalam ini tentang implementasi kebijakan publik yang benar dan baik. Oke, baik. Jadi salah satu yang kita merekomendasikan untuk kita mempelajari, untuk lebih memahami tentang masalah kebijakan publik dikaitkan dengan hukum, maka ada buku yang juga telah saya tulis, yaitu tentang hukum dan kebijakan publik. Nah, di dalam buku ini salah satu topik yang tadi didiskusikan, diperbincangkan, yaitu mengenai implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik ini mesti diketahui juga atau dipahami mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan implementasi kebijakan publik. Lalu bagaimana peranan daripada hukum atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya itu. Sebab kebijakan pemerintah itu harus dilandasi oleh ketentuan hukum. Dengan dilandasi ketentuan hukum, maka kebijakan pemerintah bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Lalu yang berikut, ya, itu juga kita harus mengetahui siapa saja sebagai pelaksana yang punya peranan penting untuk mengimplementasikan kebijakan tadi.
Tentu di sini salah satunya pasti pemerintah. Namun tidak hanya pemerintah, ada juga pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya yang bisa berkolaborasi ya dengan pihak pemerintah di dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan tadi. Dan kemudian kita juga harus melihat bagaimana respon, bagaimana tanggapan daripada masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah tadi. Sebab kunci keberhasilan kebijakan yang dibuat pemerintah itu ada pada kesadaran dari masyarakat untuk bisa menerima dan melaksanakan kebijakan tadi. Jadi masyarakat punya peranan penting. Di sini kita belajar hukum, maka kita juga akan melihat seberapa jauh tingkat kesadaran hukum daripada masyarakat untuk bisa mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mewujudkan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas penyampaian materi yang telah disampaikan kepada kami. Jadi teman-teman, akhir kata ini dalam podcast, jangan lupa ya, beli hukum dan kebijakan publik yang ditulis oleh Pak Joseph Mario Montero. Buku ini lihat di toko buku online. Baik, sekian dari podcast pada malam hari ini. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.